bunga nuansa alam. Semerbak penuhi malam, sukma melayang jauh, jauh, menembus cakrawala. Alam sadarku berkata, damainya, hei, 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 hei. Debu rombak saparama, nelayan lelah mengayuh. Siul kecil mendayu, usir sepi menindih. Malam gemercik air memercik, usap telanjang kakiku. Damainya suasana di Bintan, malam di Pantai Bintan. Indahnya, hei, 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 Pucuk, Pulau Nusa Tenggara Barat, Desa Bintan, laut amat ajaib. Ombak, terumbu karang, serta ikan asin ini, aku yang menjemur. Surga kini menghilang. Aku teringat saat aku masih kecil, aku berlari ke arah butiran pasir yang kasar. Serta ikan-ikan di laut sudah pasti menjadi temanku. Tampaknya ikan akan jarang datang jika ombak terus menerpa. Sebaiknya aku pulang daripada hanya terus terdiam seperti ilalang. Kehidupan sedari kecil dengan laut amat sangat membosankan. Hanya melihat hamparan biru dan juga bukit-bukit kecil. Katanya, kau beruntung tinggal di tepi laut yang indah dan menakjubkan itu. Coba saja kalian tinggal di rumah kayu setebal 3 cm dan hanya ada 2 bilik kamar di dalamnya selama 16 tahun. Apa yang akan kalian katakan kembali? Aku masih punya banyak contoh.
di antaranya. Benda pipih ini, menurut kalian bagaimana? Apakah benda ini bisa digunakan seperti kalian-kalian di rumah? Aku harus menempuh jarak sekitar 5 kilometer untuk mendapatkan sinyal. Aku harus melewati jembatan reot dari kayu dan juga tali tambang. Serta di bawahnya ada sungai dengan arus yang sangat deras. Adapun hutan rimbun, di mana di dalam hutan tersebut ada hewan leluhur. Namanya belai. Mereka adalah penjaga hutan. Mereka akan sangat marah jika ada yang mengganggunya, seperti pemburu liar atau penebang pohon liar. Biarpun itu mitos, aku tetap percaya bahwa hewan tersebut akan menjaga hutan lebih kondusif. Lagi-lagi dengan benda ini. Benda ini kudapat dari kakakku yang sedang merantau di kota. Kalian tahu kan, mana ada di desa terpencil seperti Bitan ini ada yang memperjualbelikan handphone. Bahkan untuk bahan makan saja Ina memerlukan waktu sekitar 1 jam. Jaraknya cukup jauh, 5 kilometer. Ina harus berjalan kaki, lalu mengojek ke kota. Biaya mengojeknya cukup mahal. Apa kalian masih bilang itu enak? Omong kosong. Pantai dengan biota laut yang amat melimpah, serta ikan yang menjadi sumber utama desa Bitan untuk bertahan hidup. Hutan pun tidak bisa didatangi saat musim hujan. Amat sangat rawan jika kalian mendatanginya saat musim hujan. Rotan memang tumbuhan yang baik dan bagus untuk dekorasi rumah. Dan namun tak ayal jika pembuatan kursi rotan ini membutuhkan waktu sekitar 1 atau 2 bulan untuk membuatnya. Bagaimana bisa menghasilkan banyak? Mengandalkan tangkapan ikan? Bapak saja memerlukan waktu dari malam hingga subuh, dan esoknya beliau harus menjual ikan tersebut ke kota. Adakah yang menjamin bahwa ikan tersebut tetap segar? Kulkas? Kalah. Pak Lurah yang kaya raya saja tidak memiliki itu. Tak heran jika Bapak hanya pulang 1 minggu sekali, atau pulang hanya dengan membawa ikan yang tidak laku di kota. Bayangkan, makan ikan tiap harinya. Apa tidak bosan? Ya sudah pasti. Kan enak makan seafood. Seafood di kota-kota sangat mahal. Memang benar. Tapi bagiku, sebagai anak nelayan, itu adalah keseharianku tiap hari jika tidak ada lauk lain di rumah.
Apakah kalian tahu tradisi adat nyalamak di laut, di mana seluruh warganya menyembelih hewan seperti kambing ataupun ayam untuk dipersembahkan ke laut? Itu semua agar tidak terjadi tergerusnya adat, terlebih di era modern yang seperti sekarang. Kuno. Kalian menganggap itu kuno? Memang benar, tapi bagi sebagai anak generasi muda, aku tetap harus melestarikannya. Lihat tiang tinggi di bukit itu. Tiang tersebut dulunya amat membantu warga desa Bintan untuk mendapatkan informasi dan juga komunikasi. Memang dulunya warga memiliki handphone. Hampir 20% warganya lebih memilih mengadu nasib ke kota dan kembali ke desa hanya untuk memamerkan kejayaan. Seperti halnya pada saat tahun 2016, anak Pak Lurah yang telah lulus dari kuliahnya dan menjabat sebagai anggota pemerintahan di kota. Beliau mengongsong orang konstruksi untuk membangun tiang pemancar sinyal tersebut agar desa Bintan tidak terlalu tertinggal dengan yang lain. Namun, tiang tersebut hanya beroperasional sekitar 5 tahun saja. Setelah bangkrutnya anak Pak Lurah, tidak ada lagi yang membiayai fasilitas tersebut. Akhirnya, tiang tersebut hanya tergeletak di situ, bagaikan tombak menembus bumi. Dan sekarang, tiang tersebut menjadi saksi bahwa dulunya desa Bintan pernah terjamah oleh internet. Reruntuhan tersebut menyadarkan kita bahwa saat kita ingin mewujudkan sesuatu ataupun menginginkan sesuatu, kita harus siap jatuh sejatuh-jatuhnya. Seperti desa Bintan yang memiliki keindahan bagaikan surga dan juga laut indah jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Bermain dengan alam, berkomunikasi dengan alam, serta aku si anak nelayan sangat mencintai alam. Bagaimana tidak, tiap paginya aku menghadapkan diriku ke laut sambil melihat matahari terbit menyinari air, ombak, seakan memberikanku semangat. Oke, hari ini aku akan semangat menjalani hari kembali. Menurut kalian bagaimana? Apakah orang yang tinggal di pelosok wajib dibilang keterbelakangan ataupun tertinggal? Menurutku sih tidak, karena di desa Bintan sudah ada satu sekolah di mana sekolah tersebut dapat mengajarkan anak-anaknya untuk berkomunikasi serta mendapatkan ilmu pengetahuan. Jaraknya pun tak jauh, hanya setelah hutan ada bangunan kecil di mana hanya ada 3 sekat. Walaupun hanya ada 3 sekat, itu menjadi saksi warga desa Bintan anak-anaknya pernah menuntut ilmu dan juga mengejar masa depannya. Mimpi. Memang aku punya mimpi. Tetapi
ketika harapan itu pupus. Ketika tahu aku hanya seorang anak nelayan miskin dan juga tinggal di pelosok. Pelajaran pun sangat minim ku dapatkan. Aku bisa mendapatkan informasi dari radio usang di sekolah. Terlebih, aku tahu cara menggunakan handphone. Aku bermimpi sebagai pengusaha. Namun, saat tiang tersebut sudah tidak bisa digunakan, aku tidak bisa leluasa. Tapi, aku bisa leluasa saat ikut bapak ke kota. Aku bisa menggali seluruh informasi dari bidang pendidikan, teknologi, apalagi ya? Sains di handphoneku itu. Lihat buku ini. Buku ini adalah buku diariku, buku favoritku. Aku menulis semua tentang kisah hidup di sini dan juga Desa Bitan. Semua kisahnya aku tulis di sini. Mungkin jika orang lain melihat, alah, desa pelosok. Memang benar, tapi Desa Bitan memiliki keindahan bagaikan surga. Mungkin dulunya Tuhan menjatuhkan batu dari surga, dan batu itu jatuh di desaku, Desa Bitan tercinta. Malam purnama kemarin, kami seluruh warga berkumpul di tepi pantai sambil mengelilingi api unggun. Sambil mendengarkan seorang mahasiswa berbicara. Ini pengalaman terbaik saya, ibu, bapak, dan juga adik-adik. Saya belajar banyak dari Desa Bitan. Dari mulai cara hidup yang sederhana, bersyukur atas alam, bersyukur atas nikmat Tuhan, serta menerima semua keadaan. Saya juga belajar dari Desa Bitan bahwa saat saya nanti kembali ke kota, saya harus siap menghadapi rintangan yang lebih besar. Saya dan juga teman-teman saya berterima kasih telah membantu dan membimbing kami dalam tugas KKN kali ini. Kami tidak akan melupakan malam ini. Malam ini akan menjadi malam yang berarti bagi kami. Setelah mahasiswa tersebut berbicara, Pak Lurah pun ikut berbicara. Pak, bagaimana keadaan di kota? Sesampainya perkataanmu tadi sangat merajuk pada kota. Benar Bapak, sekarang kota amat sangat rawan akan kejahatan dan juga polusi. Serta air laut di Jakarta mulai meninggi di atas rata-rata kota Jakarta. Mungkin Jakarta akan tenggelam beberapa tahun kemudian. Di Jakarta maupun di Nusa Tenggara Barat akan terjadi penggerusan batu bara dan juga timah secara membabi buta. Desa pelosok seperti Bitan ini juga banyak yang tidak mendapatkan fasilitas yang baik, Pak, Bu. Akhirnya itu semua berdampak buruk akan ekosistem dan juga sumber daya alamnya.
Desa Bitan pada saat itu seluruh warganya meninggalkan tempat kecuali aku yang kini tengah terduduk di bawah pohon kelapa kering sambil menatap awan. Alam menerjemahkan banyak hal, dari angin, ombak, dan juga tumbuhan. Manusia tidak mengerti. Mereka hanya bisa menanyakan apa arti dari itu semua. Bahkan jika kita mengerti alam, alam akan memberikan segalanya. Seperti Desa Bitan yang memiliki kelebihan namun ditutupi oleh kekurangan untuk menghindari pengaruh negatif. Bagaimana tidak jika halayak umum tahu itu akan menjadi kawasan pariwisata yang berdampak buruk akan ekosistem dan juga sumber daya alamnya. Berbeda dengan kita yang tinggal di pelosok yang telah menjaga dan melestarikan alamnya. Itu semua akan berbuat sia-sia pada kita. Aku mengadu pada Tuhan. Ya Tuhan, inikah kekuasaan-Mu untuk menutup mata mereka agar tidak terlalu fokus pada Desa Bitan. Terima kasih atas berkat-Mu selama ini Tuhan. Aku sedikit menyesal sudah mengatakan bahwa aku bosan hidup di tepi pantai. Aku berjanji tidak akan meninggalkan Desa Bitan, desa di mana tempatku lahir dan tumbuh Tuhan. Serta laut akan terus menjadi temanku seumur hidup, menyapa pagi hingga malam. Aduh ina kumas mira puate tembang mate mula tula ku bantelin rembe bae si de jangke ngene